Halo anak-anakku semua, selamat datang di video pembahasan tugas matematika. Di video kali ini Pak Stefanus akan membahas tugas 3 pada bab himpunan. Kita mulai saja dari soal yang pertama. Diketahui himpunan S atau semesta itu adalah X sedemikian sehingga X kurang dari 11 dengan X elemen bilangan cacah. Kemudian diketahui ada P komplement, itu anggotanya 3579. Kemudian ada Q komplement, anggotanya 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10. Kita diminta menentukan himpunan P dan Q. Nah, kemudian kita diminta untuk menggambar diagram Venn himpunan tersebut. Berarti kita harus mencari dahulu anggota P. Nah, anggota P, karena diketahui P komplement, berarti kita bisa cari anggota P. Namun kita cari S-nya atau semestanya. Bilangan cacah kurang dari 11 berarti dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4 sampai 10. Itu adalah semestanya, kurang dari 11. Kemudian P-nya, karena di sini diketahui P komplementnya 3579, berarti kita coret 3, 5, 7, 9. Berarti dapat P-nya 0, 1, 2, 4, 6, 8, 10. Kemudian Q-nya berarti kita coret karena diketahui ininya Q komplementnya 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10. Berarti kita coret 2 coret, 3, 5, 6, 7, 9, 10. Sisanya 0, 1, 4, 8. Itu adalah Q-nya. 0, 1, 4, 8. Nah, sudah dapat P dan Q. Berarti kita cek apa hubungan P dan Q. Kalau kita lihat, Q ini anggotanya 0, 1, 4, 8. Semuanya ada di P. 0, 1, 4, 8. Artinya Q adalah elemen dari P. Bukan elemen. Bagian dari P atau himpunan bagian dari P. Karena semua anggota Q itu ada di P. Ya. Jadi bisa kita buat gambar diagram Venn-nya, ingat kita buat dahulu semestanya. Kemudian lingkaran untuk himpunan P yang lebih besar. Kemudian lingkaran untuk himpunan Q itu ada di dalam P. Kenapa? Karena semua anggota Q itu juga anggota P. Kemudian kita tulis anggota Q dari 0, 1, 4, 8. Kemudian kita tulis anggota P 0, 1, 4, 8 sudah, sisanya berarti 2, 6, 10. Sisanya anggota P. Dan yang belum ditulis adalah semestanya, sisanya 0, 1, 4, 8 sudah ya. 0, 1, 2, 3, 5, dan 7 sisanya. Ada lagi yang belum? Ya, 9. Satu lagi. Itu adalah yang di luar P dan Q, namun berada di semesta. Itu dia jawaban untuk nomor 1. Kita lanjut ke soal yang kedua. Diketahui semesta anggotanya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Kemudian himpunan P anggotanya A sampai F. Himpunan Q itu D, F, G, H, I, J. Kita diminta menentukan yang pertama. P irisan Q, berarti yang ada di P dan Q. Kita lihat ada D, ada F. Ada di keduanya P dan Q. Jadi irisannya adalah D dan F. Kemudian yang B, P gabungan Q, berarti kita gabung semuanya menjadi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Semuanya ya, ditulis ulang. Karena jika P dan Q digabung itu menjadi semestanya. Lanjut, P komplement. Artinya yang bukan P. Kita lihat semesta.
P-nya A sampai F, berarti coret A sampai F. Sisanya G, H, I, J. Itu adalah P komplement. Lanjut, Q komplement. Berarti yang bukan Q, berarti kita coret yang Q di semesta. D coret, F coret, G, H, I, J. Sisanya adalah A, B, C, E. A, B, C, E adalah Q komplement. Selanjutnya, selisih P dan Q. Berarti kita fokus ke P dan Q. Yang ada hanya di P, berarti A itu ada di P. B tidak ada di Q ya, hanya ada di P. C hanya ada di P, benar. D karena ada di Q, berarti kita coret D. E hanya ada di P, dan F kita coret karena ada di Q. Jadi sisanya A, B, C, E. A, B, C, E. Selanjutnya Q kurang P. Itu yang hanya ada di Q. Kita lihat D, kita coret. Kenapa? Karena ada di P. F kita coret, ada di P. G tidak ada di P. H, I, J. Jadi jawabannya adalah G, H, I, J. Lanjut, yang G, P irisan Q komplement. Ini P irisan Q komplement. Berarti kita lihat jawaban tadi kita yang di A. P irisan Q kita komplementkan, berarti yang bukan P irisan Q, berarti kita coret saja D, dan F. Sisanya adalah P irisan Q komplement. A, B, C, E, G, H, I, J. Itu adalah P irisan Q komplement. Selanjutnya P gabungan Q komplement. Berarti kita fokus yang ini, P gabungan Q komplement. Ini anggotanya semuanya. Nanti kalau kita lihat yang bukannya di semesta tidak ada. Artinya ini jawabannya adalah himpunan kosong, atau P gabungan Q komplement itu tidak ada anggotanya. Himpunan kosong. Selanjutnya gambarkan diagram Venn himpunan tersebut. Ini kalau kita lihat, ini ada irisannya, berarti gambar diagram Venn-nya seperti ini. Dibuat lingkaran. Yang pertama P, yang kedua Q, lalu kita letakkan irisannya D dan F di tengahnya. Kemudian kita tuliskan anggota P. Dimulai dari A, B, C, kemudian DF sudah ya. Kemudian E. Itu anggota P. Selanjutnya anggota Q. DF sudah, berarti sisanya G. Dari G, H, I, J. G, H, I, J ya. Itu adalah anggota Q. Apakah semua sudah ditulis? Sepertinya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. H, I, J. J belum ditulis ya. J anggota Q ternyata ya. Ya, J sudah ditulis, sorry. Jadi semua sudah ditulis di himpunan P dan Q. Tidak ada yang di luarnya. Oke. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Diketahui diagram Venn di atas, tentukan anggota himpunan. Yang pertama S atau semesta, berarti kita tentukan semestanya. Kalau semesta pada diagram Venn berarti semuanya yang ada di dalam persegi, semuanya kita sebutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu adalah semesta. Kemudian kita diminta, ini sudah diminta himpunan A anggotanya. Berarti kalau himpunan A yang ada di lingkaran A 1, 2, 3, 4, 5. Itu adalah himpunan A. Selanjutnya himpunan B. B berarti di lingkaran B 1, 2, 4, 8. Kemudian A irisan B. A irisan B artinya yang ada di perpotongan lingkaran A dan B. Berarti 1, 2, 4.
Selanjutnya, A gabungan B. A gabungan B berarti yang ada di kedua lingkaran A dan B. 1, 2, 3, 4, 5, dan 8. Itu ya. Selanjutnya, yang F, A komplement. A komplement artinya yang tidak ada di lingkaran A. Coret yang ada di lingkaran A. Buka, berarti sisanya. Dari ada 8, ada 7, ada 9, ada 6, ada 10. Berarti 6, 7, 8, 9, 10. Kita lanjut ke B komplement. B komplement berarti yang di luar lingkaran B. Ini coret, ada di dalam lingkaran B. Sisanya adalah 3, 5, 6, 7, 9, 10. 3, 5, 6, 7, 9, 10 adalah B komplement. Selanjutnya, yang H, kita diminta mencari A irisan B komplement. A irisan B itu ada yang di tengahnya ini. Namun yang komplement berarti yang bukan ini, yang di luar itu. Berarti ada 3, ada 5, ada 6, ada 7, ada 8, ada 9, ada 10. Itu adalah A irisan B komplement. Yang di tengahnya yang bukan ya. Oke. Selanjutnya yang I, A gabungan B komplement. A gabungan B komplement. Kalau kita gabung berarti yang ada di dalam lingkaran. Namun yang mau kita cari yang bukan atau yang komplement. Jadi yang di dalam bukan, tidak termasuk anggota A gabungan B komplement. Berarti yang anggotanya A gabungan B komplement adalah yang di luar. 6, 7, 9, 10. 6, 7, 9, 10. Oke, selanjutnya A kurang B atau selisih himpunan A dan B. Artinya ini yang hanya anggota A. Yang hanya anggota A. Karena A itu adalah ini. Ya, ini A. Dikurang B. B adalah yang ini. Berarti yang hanya ada di A ini harus dihilangkan. Berarti yang hanya ada di A adalah 3 dan 5. Karena sudah dikurangkan oleh B. 3 dan 5. A kurang B. Kebalikannya, B kurang A. Kebalikannya, berarti yang ada di sini, kemudian dikurangkan yang ada di A. Ininya dicoret, jadi yang hanya ada di B, yaitu 8. Itu dia jawaban untuk soal yang ketiga. Sampai sini pembahasan untuk tugas 3 pada bab himpunan. Semoga dengan video pembahasan ini kalian dapat lebih memahami dan mengerti. Sampai jumpa lagi di video pembahasan selanjutnya. Terima kasih.